tidak boleh sholatnya tujuannya untuk sujud. Paham nggak? Nah ini sering kali nih, kadang ada orang, kita tahu kalau malam atau hari Jumat subuh baca apa? Sunnahnya sajadah sama al-insan. Di dalam sajadah, di dalam surat as-sajadah itu ada ayat sah. Jadi jangan dia niat pas sholat, saya mau sholat subuh dan mau membaca sajadah supaya saya bisa sujud di sholat tersebut. Jangan disengajakan atau diniatkan seperti itu. Bisa dipahami ya? Tapi dia niatkannya apa? Saya mau melakukan sunnah membaca surat sajadah. Ya, nah itu dia. Nah itu kalau seperti itu dalam mazhab Syafi'i itu sholatnya nggak sah, bukan hanya sejadahnya saja, sah sholatnya juga ikut tidak sah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika wa habibika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian, alhamdulillah rabbil alamin, bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita bisa melanjutkan kembali kajian kita, pembacaan serta penjelasan kitab Al-Yaqut An-Nafis fi Madhhab Ibni Idris karya Sayyid Ahmad Ibn Umar Asy-Syatiri rahimahullahu ta'ala. Kita sampai di pembahasan atau masih berada di dalam pembahasan Kitabus Shalah, yang dimana kita sampai kepada bab yang membahas mengenai atau yang diberi judul oleh penulis sujudut tilawah, ya. Jadi di dalam Al-Qur'anul Karim ada ayat-ayat yang dimana bila kita membacanya atau mendengar orang yang membacakan ayat-ayat tersebut, disunnahkan bagi kita untuk melakukan sujud, ya. Untuk melakukan apa? Sujud, ya. Nah, apa saja hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah sujud tilawah ini akan dijelaskan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan sujud tilawati arba'asyrata sajadah. Jadi sujud tilawah ini ada 14, artinya maksudnya 14 ayat di dalam Al-Quran, yang bila kita membaca 14 ayat tersebut disunnahkan bagi kita untuk apa? Untuk melakukan sujud sahwi. Sujud tilawah, sujud sahwi. Sujud tilawah, ya. Jadi kalau kita baca ayat-ayat tersebut, ya, yang dimana ada 14 ayat, ataupun kita mendengarnya, kita mendengar ada orang yang membacanya, ya, itu kita juga disunnahkan untuk apa? Melakukan sujud tilawah, ya. Dan di sini penulis rahimahullahu ta'ala mengatakan tusannu, ya, tusannu dakhilas salati wa kharijaha, ya. Disunnahkan kita untuk melakukan sujud tilawah, baik kita membaca ayat-ayat tersebut berada di tengah-tengah sholat kita ataupun kita sedang tidak melakukan sholat. Nah, dasar disunnahkannya sujud tilawah ini, ya, diantaranya atau dasar, ya, dalilnya, ya, itu sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim.
di dalam hadis ini ya, yang bersumber daripada sahabat Abdullah bin Umar, di mana ia mengatakan annahu sallallahu alaihi wasallam yaqra'ul Qur'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membaca Al-Qur'an di satu hari, fayaqra'u suratan, dan beliau membaca satu surat, fiha, di dalam surat tersebut sajadah, ada ayat yang disunahkan bila kita membacanya untuk sujud. Fayasjudu, dan Rasulullah melakukan sujud. Wa nasjudu ma'ahu, dan kita juga ikut sujud bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi perhatikan di sini Rasulullah yang baca, tapi yang sujud siapa? Rasulullah juga dengan siapa? Sahabat. Artinya, dan di sini Rasulullah mentakrir, ya, menyetujui apa yang dilakukan oleh para sahabat, sehingga di sini dalil ini menunjukkan akan disunahkannya bagi orang yang membaca maupun orang yang mendengarkannya. Hatta ma yajidu ba'duna mawdi'an limakani jabhatihi, saking banyaknya sahabat yang ikut sujud tilawah bersama Nabi Muhammad SAW itu sampai tidak mendapatkan sebagian dari para sahabat itu tempat untuk menaruh kening mereka agar bisa sujud tilawah. Nah, ini saking apa? Saking semangatnya ya, mungkin karena saking terburu-buru bersegera untuk meneladani, mengikuti Rasulullah SAW, itu sampai akhirnya apa? Tidak dapat tempat ya. Nah, dalam riwayat Muslim ada tambahan fi ghairi salatin, yang dimana Rasulullah membaca ayat sajadah ini bukan di saat beliau sedang melaksanakan sholat ya. Nah, juga di dalam hadis yang lainnya yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Idza qara ibnu Adam sajdah fasajada tazala syaitan yabki." Jika seorang membaca ayat sajadah lalu dia sujud, dia apa? Sujud. Itu nanti setan menjauh. Ketika dia membaca itu setan juga menjauh. Semakin dia sujud itu menjadikan setan lebih menjauh lagi, ya. Lalu setan mengatakan, "Ya waili, sungguh celaka bagi diriku," katanya. "Umira ibnu Adam bisujud fasajada falahul jannah." Anaknya Adam ini disuruh untuk sujud dan dia mentaati, melaksanakan perintah Allah tersebut, sehingga dengan sujudnya tersebut dia dimasukkan ke dalam mana? Sorga. "Wa umirtu bisujud," dan aku diperintahkan untuk melakukan sujud, ya, artinya bersujud kepada Nabiullah Adam alaihissalam. "Fa abaitu," dan saya menolak, ya. "Faliyan nar," dan bagi saya mendapatkan api neraka. Artinya dikarenakan keengganan, ya, artinya kedurhakaan iblis untuk tidak mentaati perintah Allah sujud kepada Nabiullah Adam alaihissalam, menyebabkan iblis ini dimasukkan ke dalam api neraka, ya. Nah, sunnahnya melakukan sujud tilawah ini, ya, dengan syarat apa? Dia melakukan qiraah, membaca ayat yang diizinkan. Artinya dalam kondisi dia diizinkan untuk membaca Al-Quran. Maksudnya bagaimana itu? Artinya kan kita sudah tahu bahwasannya orang junub ini boleh baca Quran nggak? Orang junub ada, kita ngambil pendapat sebagian Syafi'iyah, ya, boleh kalau niatnya zikir dan ayatnya mutlak, paham ya? Jadi dia baca dengan niat zikir dengan ayat Al-Quran, dengan dia membaca Al-Quran tersebut dengan niat atau dengan tidak berniat membaca Al-Quran. Nah, karena dia hafid, dia punya wirid harian bahwasannya kalau sehari ini dia harus baca berapa? Misalnya 1 juz, 2 juz, atau mungkin 5 juz, ya. Ini wirid dia, zikir, dia jadikan sebagai wirid zikir harian dia, membaca Al-Quran. Nah, ketika kondisi satu saat dia junub, dia baca aja tuh ayat dengan niat tadi apa? Bukan niat membaca Al-Quran, niat zikir. Kalau niat baca Al-Quran nggak boleh. Nah, dia niat zikir. Lalu sampailah pada ayat sajadah, boleh nggak dia sujud? Nggak boleh. Karena kenapa? Dia dalam kondisi tidak diizinkan untuk membaca Al-Quran. Jadi syaratnya untuk melakukan sujud tilawah
dalam kondisi dia diizinkan untuk membaca Al-Quran. Ingat ya, membaca Al-Quran. Yang tadi gambaran yang pertama, dia wirid dengan baca Al-Quran atau berzikir dengan membaca Al-Quran. Ya. Lalu juga dengan dalam kondisi selama tidak dalam kondisi dia dimakruhkan untuk membaca Al-Quran. Seperti apa kondisi dimakruhkan tuh? Dia dalam kondisi ruku, kan sujud tilawah itu dibolehkan dalam sholat. Tapi nggak semua bagian sholat itu kita diperkenankan dan diperbolehkan kita untuk apa? Untuk melakukan sujud tilawah. Seperti apa? Seperti di saat orang tersebut ya dia sedang ruku di dalam sholat, ruku dan sujud, dia nggak boleh tuh baca Quran di bagian tersebut ya. Nah, dia makruh hukumnya, jadi dia nggak boleh karena bisa toto baca sujud tilawah di ayat itu, toto dia sujud nggak boleh ya. Karena kenapa? Posisinya dia dimakruhkan untuk membaca Al-Quran di saat tersebut ya. Nah, disyaratkan juga bagi seseorang yang mau atau yang syarat diperbolehkannya seseorang untuk sujud tilawah itu ada beberapa. Yang pertama apa? Al-qiraah maksudah. Qiraahnya itu memang dia membaca Al-Quran itu dengan disengaja, berniat. Bukan orang yang kayak kita lihat nih, pejuang-pejuang saudara-saudara kita di Gaza nih, suka kedapatan kan, toto lagi kondisi di tengah ketidaksadaran mereka karena obat bius atau apa pada saat mau melakukan ini penanganan medis, terus toto baca Al-Quran sampai sejadah, apa terus dia sujud? Apa kita yang dengar juga sujud? Enggak, karena kenapa? Dia nggak niat itu baca Qurannya, itu tanpa dia sadari, tanpa dia sengaja. Jadi arti kalau kondisi seperti itu tidak disunahkan untuk sujud tilawah ya. Lalu harus diantaranya yang ayat sajadahnya itu harus dibaca dengan sempurna secara keseluruhan. Jadi bukan sepotong saja. Ya. Jadi kalau ada orang baca potongan dari ayat sajadah itu tidak boleh kita sujud. Ya. Lalu yang selanjutnya adalah dalam kondisi ayat sajadah itu dibacakan selain daripada sholat jenazah. Kalau tiba-tiba ada orang sholat jenazah dia baca ayat sajadah, ya udah kita jangan apa? Jangan sujud. Saat ini kok ada ya, kalau antum dengar gimana? Orang lagi sholat jenazah terus dengar orang baca ayat sajadah, terus kita sajadah, sujud gitu? Enggak. Karena kenapa? Posisinya dalam kondisi dia sedang sholat jenazah, yang dimana sholat jenazah ini tidak disyariatkan atau disunahkan untuk membaca selain Al-Quran selain daripada apa? Suratul Fatihah. Nah, adapun orang yang dalam kondisi sholat, kalau dia dalam sholat ya, dalam kondisi sholat dia selama tidak kondisinya sedang bermakmum. Jadi dia pas sholat bermakmum ini, sholat sir, dia baca Al-Quran, kan boleh kita baca surat kan, kalau sholat sir kan, atau dia baca ayat atau surat yang ada ayat sejadahnya, apa dia sujud? Nggak boleh, karena kenapa? Dia harus ngikutin siapa? Imam. Ya. Dan juga tidak boleh sholatnya tujuannya untuk sujud. Paham nggak? Nah ini sering kali nih, kadang ada orang, kita tahu kalau malam atau hari Jumat subuh baca apa? Sunnahnya sajadah sama al-insan. Di dalam sajadah, di dalam surat as-sajadah itu ada ayat Jadi jangan dia niat pas sholat, saya mau sholat subuh dan mau membaca sajadah supaya saya bisa sujud di sholat tersebut. Jangan disengajakan atau diniatkan seperti itu. Bisa dipahami ya? Tapi dia niatkannya apa? Saya mau melakukan sunnah membaca surat sajadah. Ya, nah itu dia. Nah itu kalau seperti itu dalam mazhab Syafi'i itu sholatnya nggak sah, bukan hanya sejadahnya saja, sholatnya juga ikut tidak sah. Baik. Nah juga di dalam sujud tilawah ini juga disyaratkan apa yang disyaratkan di dalam sholat. Maksudnya bagaimana tuh? Ya, artinya dia harus dalam kondisi bersih, suci dari hadas kecil maupun hadas
besar. Artinya kalau misalnya dia dalam kondisi hadas kecil, boleh nggak baca Al-Quran? Hadas kecil, hadas kecil. Boleh bacanya, megang mushafnya nggak boleh, ya. Nah dalam kondisi hadas kecil dia nggak berwudu, dia baca Quran, terus sujud dia, pas dia baca ayat sajadah nggak? Karena kenapa? Sujud tilawah ini diharuskan dilakukan dalam kondisi dia bersih dari hadas kecil maupun hadas besar, dan juga harus menutup aurat. Emang membaca Al-Quran itu juga nggak disyaratkan. Kalau disyaratkan ya harus nutup aurat secara sempurna, nggak disyaratkan. Tapi adabnya membaca Al-Quran itu dilakukan dalam kondisi kita menutup aurat. Kondisinya bisa ternyata kita lagi pakai misalnya celana pendek, misalnya gitu. Apa terus pas kita baca Al-Quran, baca ayat sajadah, terus kita ikut terus lantas kita sujud? Nggak boleh. Karena kenapa? Kita nggak boleh sujud dalam kondisi sujud tilawah ya, dalam kondisi kita tidak menutup aurat secara sempurna, ya. Dan juga menghadap kiblat, harus menghadap kiblat, nggak boleh tidak menghadap kiblat, ya. Baik, di sini penulis rahimahullahu taala mengatakan dakhilas salati wa kharijaha. Nah, lantas pertanyaannya, apa sih yang dibaca ketika kita sujud tilawah? Sebelum kita lanjutkan ya perkataan penulis ini, ya, adalah diantaranya sebagaimana yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, ya, dan juga Imam At-Tirmidzi, ya. Rasulullah SAW kalau sujud tilawah baca sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanal khaliqin, ya. Atau juga bisa bacanya apa? Bacanya itu doang. Sajada wajhi alladhi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwati fatabarakallahu ahsanal khaliqin. Itu tadi udah kita, ini alhamdulillah udah hafal semua insyaallah. Ada satu lagi doanya. Doanya Allahumma maktub li biha indaka ajra wa da'anni biha wizra waj'alha li indaka dhukhra wa taqabbalaha minni kama taqabbaltaha min 'abdika Dawud. Agak ribet ya. Ya ala kulli hal, ini mau ini aja dalam artian memberikan kepada kita informasi bahwasannya doanya tuh bukan itu doang. Jadi kalau seandainya ada yang hafal terus ada yang baca, pokoknya ada Daud-Daudnya deh, ingat aja begitu, ada Daud-Daudnya, jangan diingkarin gitu. Jangan dibilang bid'ah apalagi deh, ya. Ya. Nah, itu dalam hadis, ada juga hadis diriwayatkan Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah dan juga Ibnu Hibban. Baik. Nah, di sini penulis rahimahullahu taala dakhilas shalah. Nah, tadi disebutkan bahwasannya sujud tilawah ini itu disyaratkan sebagaimana disyaratkannya sholat, betul ya? Nah, artinya kalau misalnya di dalam sholat itu tidak perlu niat lagi, karena kenapa? Niatnya udah include dengan niat sholat. Tapi kalau kharijaha, kalau di dalam sholat, di luar sholat, dia diharuskan juga niat sujud tilawah, ya. Nah, karena juga sujud tilawah ini, ya, itu pertama juga jangan main langsung sujud aja, nggak gitu. Tapi takbir dulu, Allahu Akbar, baru turun, bangkit, lalu ditutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kan sholat itu setiap ibadah yang berisikan ucapan, gerakan yang dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam. Artinya semua ibadah yang berisikan ke semua hal tersebut maka dihukumi dengan hukum sholat. Nah, sujud tilawah ada takbirnya nggak? Ada ucapannya nggak? Ada salamnya nggak? Berarti ada salamnya, tadi kan disebutin ya. Berarti dia sholat. Nah, jadi kalau di luar sholat ya, dia baca Al-Quran terus baca sujud tilawah, ayat sajadah, dia sujud tilawah, dia harus niat. Baik. Lalu kharijaha fi 14 mawdi'an minal Quran. Ada 14 ayat ya di dalam sujud
di dalam Al-Quran yang dimana kita disunnahkan untuk sujud tilawah. Itu di mana saja? Ya, ada 2 ayat di dalam surat Al-Hajj, 2 ayat surat Al-Hajj. Ya. Terus di dalam surat Al-A'raf, Ar-Ra'd, An-Nahl, Al-Isra atau surat Bani Israel. Ya. Maryam, Furqan, Naml, Alif Lam Tanzil, Fussilat, Najm, Al-Insyiqaq dan Iqra. Nah, lalu penulis rahimahullahu taala mengatakan walaisa minha sad, dan tidak termasuk di dalam ayat yang kita disunnahkan untuk sujud 1 ayat di dalam surat Sad. Walaupun kalau antum semua dapetin mushaf, buka mushaf surat Sad, ya, itu akan ada tanda apa? Kan biasa dikasih tanda itu tuh, kayak tanda kayak tanda sejedah, ya. Nah, walaupun ada tanda tersebut, tapi di dalam mazhab Syafi'i, ya, di dalam mazhab Syafi'i, ya, tidak disunnahkan kita untuk membaca atau melakukan sujud tilawah. Hal ini dasarnya apa? Dasarnya perkataan Ibnu Abbas, surat Sad laisa min azaimis sujud, bukan surat yang terdapat di dalamnya perintah di sini sifatnya sunnah, ya, perintah yang kita disunnahkan untuk melakukan sujud tilawah di dalamnya. Wa qad ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yasjudu fiha, ya. Akan tapi kata Ibnu Abbas, saya melihat Nabi Muhammad pernah baca surat Sad lalu beliau sujud. Lah, bagaimana nih ceritanya nih? Seakan-akan ada kontradiksi kan? Betul ya? Kata Ibnu Abbas bukan yang disunahkan untuk sujud. Tetapi di satu sisi, di saat yang bersamaan Ibnu Abbas juga mengatakan apa? Rasulullah juga sujud. Kan jadi ada kontradiksi itu kan? Nah, lalu dalam hadis yang lain, ya, dijelaskan di riwayat Nasa'i, Tabrani, ya, dan Daraqutni, Rasulullah SAW mengatakan sajadah Daud taubatan. Jadi isinya itu adalah ketika Nabiullah Daud alaihi salam itu kurang tepat dalam memberikan hukum. Lalu Nabiullah Daud alaihi salam itu taubat karena dikoreksi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu kata Rasulullah SAW, sajadah Daud taubatan. Nabi Daud ini sujudnya dalam rangka taubat, wa nasjuduha syukron, dan kita sujud dalam rangka bersyukur, bukan sujud tilawah. Nah, jadi dari sini Syafi'iyah mengatakan apa? Sujud syukur. Jadi bukan sebagai sujud tilawah. Artinya shot itu tidak disunnahkan untuk apa? Ya, melakukan melakukan sujud tilawah. Ya. Nah, akan tetapi para ulama Syafi'iyah mengatakan apa? Kalau kita baca surat Shad dan kita baca ayat tersebut di luar sholat, kita tetap disunahkan untuk disukai untuk sujud, tapi bukan sujud syukur. Tetapi kalau kita bacanya di dalam sholat terus ada yang sujud, hukumnya haram dan membatalkan sholat. Ya, kalau seandainya ternyata memang dalam masalah surat Shad ini ada khilafiyah, apakah itu termasuk ayat sajadah atau bukan? Mazhab Hanbali, mazhab Abu Hanifah mengatakan termasuk ayat sajadah. Lalu kalau bisa ternyata kita bermakmum dengan seorang Syafi'i yang mengikuti pendapat Imam Syafi'i dengan seseorang yang mengikuti pendapat Imam Abu Hanifah atau Imam Ahmad ibn Hanbal. Nah, kalau dia mengikuti pendapat Imam Syafi'i, ya, bisa dua hal, imma dia mufaraqah atau dia tetap diam nungguin siapa? Nungguin imam. Menungguin siapa? Imam. Dan itu tidak membatalkan seperti itu. Jadi boleh dua hal tadi, ya. Jadi sudah terjawab. Insyaallah ini iskal menjadi sebuah iskal. Kalau sesat, kalau nanti ada yang sujud bagaimana? Ya, itu imma tadi apa, mufaraqah atau apa? Dia nunggu, atau ya udah ente ikut siapa? Pendapat Imam Ahmad bin Hanbal atau pendapat Imam Abu Hanifah. Simple, ya. Baik, selanjutnya
Qala rahimahullahu ta'ala sujudu syukur. Nah, sujud syukur. Sujudu syukur sajdatun tusannu kharijas salati faqat. Sujud syukur ini satu sajadah, ya. Satu sajadah saja, ya, yang dilakukan di luar salat saja. Artinya dia tidak diperbolehkan untuk melakukannya di dalam salat. Ya. Nah, sholat sujud syukur ini sujud yang disunnahkan ketika apa? Ketika kita mendengar apa? Ada kabar gembira yang datang secara tiba-tiba. Atau kabar gembira yang sedang kita nantikan. Kita nantikan nih mau ada kabar gembira, tapi nggak tahu kapan datangnya pastinya tuh. Bisa dipahami ya? Terus toto dapat kabar, kita disunahkan untuk sujud syukur. Artinya kalau kabar tersebut datang pas kita lagi sholat, boleh nggak? Nggak boleh. Karena kenapa? Sujud syukur hanya boleh dilakukan di luar sholat. Atau kita melihat siapa? Di antara yang disunahkan sujud syukur ini adalah apa? Kalau kita melihat ada orang yang kena musibah dalam artian suatu hal yang menjadikan orang tersebut celaka lah gitu. Nah, kita sujud syukur ini dalam rangka apa? Syukur kepada Allah tidak diberikan ujian yang sama dengan orang yang kita lihat tersebut. Tapi kata para ulama, kalau sujud syukurnya ini bikin nyakitin dia, jangan sujud syukur. Paham ya? Nah, atau juga kita melihat ada orang fasik, mujahir bifisqihi. Ya, mujahir bifisqihi. Dia melakukan jahar dengan kefasikannya, melakukan minum khamr atau apa-apalah gitulah. Pokoknya suatu hal dosa, dia berbangga. Nah, kita ngelihat dia nih, kita boleh sujud syukur. Sujud syukur apa? Kalau misalnya kita tidak diuji dengan orang yang dengan ujian yang sama dengan orang tersebut. Atau kita ketemu ahlul bid'ah. Kita ketemu ahlul bid'ah. Ya. Ya, yang meyakini bahwasannya kaum muslimin ini di atas kesesatan, mayoritas kaum muslimin di atas kegelapan, ya, kaum muslimin ini di atas kesyirikan. Ini termasuk keyakinan bid'ah ini. Kita boleh sujud syukur. Karena kenapa? Para ulama menjelaskan seperti yang dikatakan Imam Syafi'i di dalam kitab Manaqibus Syafi'i, dalam kitab Manaqibu Asy-Syafi'i, dan juga disebutkan Imam Al-Ghazali, dosanya bid'ah dalam keyakinan, keyakinan tuh, itu jauh lebih berat daripada seseorang yang meninggal ya, dia udah ngelakuin dosa, semua dosa kecuali syirik. Jadi ente kebayang nih, dosa apaan aja nih? Ada dosa apaan nih selain syirik ya? Yang terbersit di pikiran kita, ini orang ngelakuin, semuanya dilakuin sama dia, meninggal. Kecuali syirik dan bid'ah itu. Kata Imam Syafi'i, ini jauh lebih ringan daripada dia meninggal bawa dosa apa? Bid'ah dalam keyakinan. Bahkan kata Imam Ghazali, ini kata Imam Syafi'i ya dalam kitab Manaqibnya. Kata Imam Ghazali, ahlu ibadahnya yang punya keyakinan bid'ah di dalam keyakinan, bid'ah keyakinan ya. Dia punya bid'ah keyakinan nih dalam hal i'tiqad, akidah. Ya. Itu tidak lebih baik daripada orang fasik. Ya, orang fasik yang berada atau yang akidahnya benar, lurus. Tapi ini jangan salah tangkap. Terus tentang anak akidahnya bener ya, terus minum khamr. Enggak juga begitu. Bisa jadi nikmat yang ente dapetin tuh, kita dapatkan karena diberikan hidayah itu, bisa jadi istidraj dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus disyukurin. Paham ya? Karena Anda pernah dengar, nasallallahu salamah ya Allah, ada orang ngerasa dia bener, akhirnya dia melakukan secara agak terang-terangan, melakukan apa? Maksiat, minum khamr apa segala macam. Ada yang cerita karena seperti itu. Ini nggak boleh kayak gini. Karena kenapa? Bisa jadi nikmat tersebut betul nikmat dia di atas hidayah nih, tapi bisa jadi nikmat ini jadi istidraj buat dia. Jadi pahami ya? Nah, jadi jangan cara berpikirnya begitu.
Ya ala kulli hal, kembali lagi, boleh juga diantaranya apa? Kita sujud syukur ketika melihat ada orang yang punya keyakinan bid'ah. Sebagai tanda syukur kita kepada Allah, karena kenapa? Diselamatkan dari dosa seperti itu. Ya. Nah, maka dari itu, penulis rahimahullahu ta'ala mengatakan, inda hudutsin ni'mah. Sebelum ke situ disebutkan kharijas shalah. Kalau ada orang yang melakukan sujud syukur di dalam sholat, dia tahu hukumnya, ingat nggak bahwasannya tidak boleh, lalu melakukannya dengan sengaja. 3 nih ya. Tahu, ingat, sengaja. Dia sujud di dalam sholat, batal sholatnya. Karena kenapa? Dia melakukan gerakan yang tidak diizinkan dan disyariatkan untuk dilakukan di dalam sholat. Menambah gerakan itu hukumnya apa? Membatalkan sholat. Baik, lalu selanjutnya penulis rahimahullahu ta'ala mengatakan inda huduthi ni'matin, ketika mendapatkan nikmat. Hal ini berdasarkan sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Abu Daud ya, dari jalan sahabat Abi Bakrah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu kana idza ja'ahu amru sururin aw yasurru bihi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kalau datang kabar yang menggembirakan beliau, kharra sajidan, lalu beliau tersungkur sujud kepada Allah, syakiran lillahi ta'ala. Beliau sujud sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dalam riwayat Baihaqi ya, disebutkan annahu sallallahu alaihi wasallam kharra sajidan hina ja'ahu kitabu Ali minal Yaman. Jadi Rasulullah SAW sujud ketika mendapatkan surat dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ketika itu Sayyidina Ali sedang berada di mana? Di negeri Yaman. Bi Islami Hamdan, ketika mendapatkan kabar di dalam surat tersebut masuk Islamnya kabilah Bani Hamdan. Lalu Rasulullah SAW sujud syukur, lalu mengatakan assalamu ala Hamdan, assalamu ala Hamdan. Ya, keselamatan bagi Bani Hamdan, keselamatan bagi Bani Hamdan. Lalu selanjutnya adalah awin difa'in niqmatin, atau dia terselamatkan dari sebuah malapetaka atau bencana. Ya, kayak dia terselamatkan dari gempa bumi yang besar, yang dahsyat, atau banjir air bah, ya, atau semacam itu. Dia terselamatkan dari hal-hal tersebut, terhindar dari hal tersebut, ya, maka dia disunnahkan untuk apa? Disunnahkan untuk sujud syukur. Au ru'yati mubtalana, atau dia melihat orang yang kena musibah, lagi kena musibah. Nah, tapi ada juga doa di antaranya di antara doanya, kalau kita nggak sujud syukur, minimal kita baca doa. Ini nih baca doanya nih. Nih sengaja Anda tebelin biar di foto nanti dihafal nih. Alhamdulillahilladzi afani. Alhamdulillahilladzi afani. Ada yang kelewat. Alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalahu wa faddalani ala kathirin mimma khalaqa tafdila. Dibaca nih. Jadi kalau setiap ada orang yang kena musibah, terus kita lihat
Tapi jangan kenceng-kenceng bacanya. Kalau dia tahu doa ini, takutnya apa? Ya tersinggung. Ya, kata Rasulullah SAW, siapa yang baca doa ini ketika mendapatkan ada orang kena musibah, Allah jauhkan orang tersebut dari musibah yang dia lihat tersebut. Jadi misalnya ada orang ya musibah, misalnya sakit sesuatu gitu. Insya Allah kata Rasulullah, kalau dia melihat orang itu terus dia baca doa ini, dijauhkan daripada musibah tersebut, ya. Nah, lalu asin, atau dia mendapati ketemu sama orang yang suka bermaksiat. Makna bermaksiat di sini bukan setiap orang ada maksiat itu sujud syukur, enggak. Kalau kayak gitu ntar kerjaan kita sujud syukur mulu, bener nggak? Siapa dari kita yang nggak bermaksiat, betul kan? Tapi maknanya adalah orang yang terang-terangan bermaksiat di depan umum. Yang terang-terangan di depan umum. Dia memperlihatkan bangga dengan maksiatnya. Nah, jadi kalau misalnya kita, tapi kata para ulama, selama sujud yang kita lakukan itu justru tidak menimbulkan bahaya buat kita. Kan sekarang zaman sekarang ini kan, justru orang-orang fasik ini jauh malah memiliki kedudukan, kekuatan. Kalau dia ngerasa tersinggung lihat kita sujud, kenapa ente sujud? Aneh ngeliat ente begini, malah justru jadi apa? Bahaya. Nah, kayak gitu kata para ulama, selama tidak menimbulkan bahaya. Baik, alhamdulillah kita selesai di sini. Lalu selanjutnya sholatu an-nafl. Kita membahas sholat nafilah, ya, sholat sunnah, yaitu apa itu? Dijelaskan oleh penulis rahimahullahu taala, an-naflu lughatan az-ziyadah, ya. Sholat nafilah itu maknanya secara bahasa adalah ziyadah, tambahan. Artinya amalan-amalan yang disebut dikategorikan sebagai nafilah ini adalah sebagai tambahan daripada amalan-amalan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tambahan dari sisi banyaknya atau dari sisi pahalanya. Ya, sehingga seseorang yang memperbanyak nafilah ini, ya, juga dikategorikan orang yang mendapatkan pahala lebih banyak daripada orang yang lebih hanya mencukupkan dengan amalan yang diwajibkan. Nah, walaupun demikian harus diperhatikan. Amalan wajib secara umum pahalanya jauh lebih banyak dan lebih afdol daripada amalan sunnah sebesar apapun dan sebanyak apapun. Maksudnya bagaimana? Jangan sampai ada orang giat melakukan sunnah tapi keteteran dalam melakukan hal yang wajib. Kalau disuruh milih ya, mana yang lebih afdol, mentingin yang wajib, memperhatikan yang wajib tapi kita nggak melakukan sunnah, atau mementingkan yang sunnah tapi keteteran yang wajib? Ya lebih afdol yang wajib tapi sunnahnya nggak terlalu banyak. Maka itu dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah ditanya pada seorang sahabat, ya Rasulullah, udah saya cukup beriman sama engkau, akan keesaan Allah, mengimani akan keesaan Allah, beriman kepadamu, saya menjauhi apa yang diharamkan dan melakukan apa yang diwajibkan, dan saya nggak nambahin apa-apa lagi. Bayangin, menjauhkan yang diharamkan, melakukan yang diwajibkan. Kata Rasulullah SAW, ketika orang itu udah pergi, aflaha in shadaq. Itu orang kalau benar-benar konsisten melakukan apa yang dia ucapkan, dia beruntung. Ya, jadi jangan sampai kebalik ya. Nah, para ulama walaupun menjelaskan bahwasannya sampai ada sebagian ulama mengatakan secara garis besar pahala melakukan amalan wajib itu 70 kali lebih baik daripada satu sunnah yang sama. Maksudnya sholat sunnah dibanding sholat wajib, puasa sunnah dengan puasa wajib. Akan tetapi bukan berarti orang yang dalam arti kadang atau banyaknya orang saat ini fenomenanya sunnah aja justru diapain? Ditinggalin. Makruh aja malah dikerjain. Betul nggak? Ya. Nah, bukan berarti dia mentang-mentang sunnah ini dia lalu menggampangkan. Para ulama menjelaskan bahwasannya, atau sebagaimana dalam hadis juga diterangkan, amalan sunnah ini bisa menutupi kekurangan amalan wajib yang kita
kerjakan. Emang udah yakin pasti amalan wajib kita keterima? Bener nggak? Bisa jadi ya, bisa jadi nih, salam. Semua amalan wajib kita nggak ada yang diterima, nggak ada pahalanya, cuma diterima aja. Itu diterima aja udah bagus tuh. Betul nggak? Nah, kita ibaratnya mau mendapatkan rahmat Allah ini kan harus menunjukkan kesungguhan kita sebagai hamba. Nah, di antara bentuk kesungguhannya apa? Memperbanyak ibadah dengan memberikan tambahan di luar daripada apa yang diwajibkan. Nah, maka dari itu sholat sunnah ini adalah suatu hal yang sangat amat penting. Maka dari itu sampai sebagian ulama mengatakan, ya, kan sholat sunnah ini banyak jenisnya ya. Di antara sebab orang itu tertolak persaksiannya di peradilan Islam itu kalau dia senantiasa meninggalkan sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib. Jadi kalau misalnya ini fulan mau jadi saksi, nah itu harus ada memberikan apa namanya istilahnya rekomendasi dulu. Ini fulan bisa nggak jadi saksi? Nah, terus bisa jadi fulan ini ditolak. Oh enggak, dia baik. Kerja apa orangnya nggak neko-neko kalau muamalah sama orang, nggak pernah nyakitin orang, nggak pernah apa bla bla bla, secara muamalah kemanusiaan baik. Tapi ditolak karena kenapa? Kagak pernah sholat rawatib. Nah, ini nunjukin apa? Sholat sunnah ini juga memiliki imbas dan dampak, ya, akan kesolehan atau kesempurnaan atau kebaikan seseorang, ya. Nah, para ulama tadi disebutkan bahwasannya sholat wajib itu atau amalan wajib itu lebih utama itu secara umum. Tapi ada amalan sunnah itu lebih afdol daripada amalan yang wajib. Ada nggak? Hah? Enggak, bukan. Hah? Amalan sunnah lebih afdal dari yang wajib, ada? Hah? Sholat berjamaah. Bukan, itu jangan sholat aja. Amalan, Anda bilang amalan kan? Amalan yang sunnah lebih afdal daripada amalan yang wajib. Apa itu? Bukan. Hah? Nah, memulai salam. Mulai salam hukumnya apa? Sunnah. Menjawab salam. Nah, tapi mana yang lebih afdol? Memulai salam apa menjawab salam? Memulai salam lebih afdol. Ada satu lagi. Apa? Hah? Hah? Menjawab bersin. Menjawab bersin. Enggak ada amalan wajibnya. Nanti alhamdulillah nggak wajib. Mengikhlaskan hutang seseorang itu lebih afdol daripada memberikan penangguhan dalam hal pembayaran. Loh, enggak. Memberikan tangguhan bagi orang yang tidak mampu itu hukumnya apa? Wajib. Bener-bener nggak mampu nih orang ya. Bukan nggak mampu dalam artian toto di Instagram foto selfie lagi jalan-jalan, enggak, bukan begitu. Memang bener-bener nggak mampu, ini dikasih penangguhan. Nah, ini wajib nih. Nah, tapi ini kan wajib nih. Kalau dia mengikhlaskan, udah deh utangnya ana ikhlaskan. Ini sunnah nih. Sunnah, tapi ini lebih afdal daripada memberikan. Kalau tangguhan berarti kan utangnya kagak harus mesti dilunasin kan? Utangnya masih dibebankan kepada orang yang berhutang. Artinya kalau diikhlasin, artinya hutang tersebut dibebaskan daripada orang yang berhutang. Nah, lalu artinya makna nafilah dari sisi syariat maknanya adalah ma talabahu syar'u talaban ghaira jazim, ya. Apa yang dimintakan, yang diperintahkan oleh syariat, ya, tapi permintaannya itu tidak ditegaskan, artinya tidak diharuskan. Kalau diharuskan artinya apa maknanya? Wajib, ya. Nah, wa nawafilus sholati katsirah. Nah, salat sunnah itu banyak salatnya. Nah, secara garis besar bisa dibagi menjadi dua, bisa dibagi menjadi
Dua, sholat sunnah yang ditekankan untuk dilakukan secara berjamaah dan tidak disunnahkan atau ditekankan secara berjamaah dilakukan pelaksanaannya. Nah, adapun yang berjamaah yang paling afdol apa? Sholat id, al-idan. Makanya penulis nulisnya apa? Al-idan. Mengapa demikian? Ada dua sebab. Ada dua sebab. Sebab pertama adalah dikarenakan ada khilaf di antara para ulama. Sebagian ulama seperti Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan hukum sholat Idul Fitri, Idul Adha hukumnya fardu kifayah. Hukumnya apa? Fardu kifayah. Walaupun Imam Syafi'i mengatakan hukumnya apa? Sunnah. Dan juga di antara yang menjadikan sholat id ini paling afdol dikarenakan ada kemiripan dengan sholat wajib. Apa itu? Ditekankan untuk dilakukan secara berjamaah dan dia memiliki waktu khusus. Jelas ya? Nah, jadi sehingga karena ada kemiripan dengan sholat berjamaah, sholat wajib, ya, yang dimana sholat wajib ini yang paling afdol kan? Nah, jadi yang ada mirip-mirip yang menjadikan dia yang paling afdol daripada sholat sunnah yang lainnya. Lalu yang selanjutnya adalah wal kusufan, ya, dua gerhana matahari maupun gerhana bulan. Lalu yang selanjutnya wal istisqa dan istisqa. Ini 5 sholat ini adalah sholat yang disunahkan dilakukan dengan secara apa? Berjamaah. Adapun sholat secara sendiri yang dilakukan secara sendirian ya, itu yang paling afdal adalah al-witru, sholat witir. Ya. Kata Imam Ibn Ruslan, wal witru rak'atun li ihda asyri ma baina salatin lil isya'i wal fajri. Sah? Nah, kayak gitu. Jadi artinya salat witir itu adalah 1 rakaat sampai 11 rakaat. Waktunya dari kapan? Setelah salat isya sampai masuk waktu salat subuh. Ya. War rawatib dan rawatib. Ya, rawatib ini ada berapa? Yang rawatib. Hah? Rawatib. Hah? Rawatib 12. Lah. Rawatib hah? Berapa? Hah? Ada 10, 12. 2 qobliyah subuh, 4 qobliyah zuhur, 4 ba'diyah, 4 qobliyah asar, 2 qobliyah maghrib, 2 ba'diyah. Ini tadi hitung nggak nih? Hah? 2 qobliyah subuh, 2 ba'diyah, 2 qobliyah isya, 2 ba'diyah isya. Berarti berapa? 22. Yang muakkadahnya dari 22 10. Yang muakkadahnya 10. Apa itu? Qobliyah subuh 2, qobliyah zuhur 2, ba'diyah zuhur 2, ba'diyah maghrib 2, ba'diyah isya 2. Jadi ada berapa? 10. Nah itu. Nah, wadduha, salat duha, wat tahiyyah, salat sunnah tahiyatul masjid, wa sunnatul wudu, sunnahu wudu, wa tartibu hadhihi fil fadl ka tartibiha fi dzikr. Nah, perhatikan, dan tingkatan afdoliyahnya itu ya seperti urutan penyebutannya. Urutan apa? Penyebutannya. Jadi yang sholat berjamaah, maksudnya sholat sunnahnya yang disunnahkan untuk berjamaah dua hari raya, 2 gerhana, lalu istisqa. Lalu yang sholat sendirian itu apa? Witir. Kenapa witir paling afdol? Kenapa witir jadi paling afdol? Karena khurujan minal khilaf. Karena Imam Abu Hanifah berpendapat witir itu wajib. Tapi wajib itu bukan kayak kita loh, jangan salah sangka. Imam Abu Hanifah itu punya istilah sendiri. Kalau sholat fardu kita ini, sholat duhur, asar, maghrib, isya, itu sholat fardu namanya mereka, Imam Abu Hanifah. Witir namanya wajib. Wajib sama fardu itu beda. Kalau Syafi'i keduanya sama. Ya. Nah, jadi yang paling afdal witir. Lalu selanjutnya sholatul idain
insya Allah kita akan bahas di kajian yang akan datang. Kalau jelasin sekarang nggak cukup waktunya. Ya, banyak masalahnya. Jadi insya Allah, jadi setelah penulis rahimahullah menjelaskan sholat sunnah secara garis besar, lalu beliau masuk satu persatu menjelaskan sholat yang tadi disebutkan di bab yang terakhir tadi kita baca. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa ahkam. Wa sallallahu salam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.